Kalimat Rifai dinisbatkan pada lelaki dari kota Maroko yang bernama Rifa'ah. Hal ini diungkapkan oleh Al-Imam Yafi'i dari Ibnu Halkan dari keluarga beliau. Begitu juga Imam Syarawi mengungkapkan dalam kitab Tabaqat, Rifai dinisbatkan pada sebuah kabilah di Maroko yang bernama Bani Rifa'ah. Ada yang menyatakan bahwa nasab beliau menyambung hingga Sayyidina Husain. Aku melihat hal ini dari sebagian ulama Hadramaut, dan begitu juga Syekh Ali bin Abu Bakar Ba'alawi, dan pengarang kitab Al-Iqdun Nabawi menyatakan bahwa Imam Rifai termasuk keturunan Sayyidina Husain, dan hal ini pula yang diyakini oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah Syekh Tajul Arifin, Mahaguru, penghulu para Muqarrabin, Qutbul Aulia, Imamul Asfiya, Ahmad Abul Abbas bin Abil Hasan bin Ahmad bin Yahya bin Hazim bin Ali bin Rifa'ah. Ayahnya tinggal di daerah Batai di Irak, tepatnya di sebuah desa bernama Ummu Abidah. Ia menikah dengan saudari Syekh Mansyur Al-Zahid, dan melahirkan Syekh Ahmad pada bulan Muharram tahun 500 Hijriah, kira-kira 5 tahun sebelum wafatnya Imam Ghazali, dan meninggal dunia pada hari Kamis waktu zuhur, tanggal 12 Jumadil awal tahun 578 Hijriah. Beliau dikubur di dekat makam Syekh Yahya Al-Bukhari. Kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Dalam fikih mazhab Syafi'i beliau memakai kitab Tanbih. Beliau menimba ilmu dari pamannya Syekh Mansyur Zahid. Beliau tidak memiliki keturunan. Adapun kelanjutan silsilah tarekatnya diteruskan oleh anak-anak saudaranya. Beliau meninggal karena penyakit perut. Ada juga yang mengatakan, beliau mendengar beberapa bait syair yang dilantunkan oleh penyair lalu tubuh beliau bergetar. Menjelang kematiannya beliau menaburkan tanah di wajahnya sambil menangis dan berkata, "Ampunilah, ampunilah, ya Allah jadikanlah aku sebagai atap penghadang bencana bagi kalangan manusia." Semasa hidupnya beliau tidak pernah duduk memimpin majelis, bahkan tidak pernah duduk di atas sajadah. Hal ini merupakan kerendahan hatinya di hadapan Allah. Banyak para ulama yang menuliskan manakib beliau. Beliau salah satu orang yang sangat mengendalikan dan merahasiakan kedudukan dan derajatnya. Kezuhudan beliau nampak sekali, berilmu tinggi, sangat rendah hati, selalu berkorban untuk kepentingan orang lain dan suka menutup diri. Beliau salah satu hamba yang dikarunia oleh Allah anugerah yang luar biasa, hati yang memiliki firasat besar. Allah memberinya mandat untuk mengatur di alam ini dan memberinya mandat untuk memberi kabar tentang hal-hal yang gaib. Beliau merupakan salah satu wali yang mendapat gelar wali kutub. Allah telah menyatukan pada dirinya berbagai sifat-sifat terpuji. Beliau menuangkan untaian nasihatnya yang sangat tinggi dalam ilmu hakikat. Beliau menjadi rujukan ilmu tarekat dan pemaparan kedudukan para tokoh tasawuf. Beliau memiliki banyak murid dari kalangan ahli tasawuf yang berkedudukan tinggi. Bahkan banyak orang yang mendapat kewalian besar dari segala penjuru karena menjadi murid beliau. Di antara nasihat beliau, semoga Allah meridhoinya, zuhud adalah inti sifat-sifat terpuji dan kedudukan yang tinggi. Sifat ini adalah langkah pertama bagi orang-orang yang berniat menuju ke jalan Allah. Orang-orang yang pasrah, yang rela dan hanya bertawakal kepadanya. Barang siapa yang tidak berhasil menguatkan diri dalam zuhud, maka kedudukan yang selanjutnya tidak akan ia peroleh. Kefakiran adalah pakaian para rasul, kerudung para solihin, mahkota orang-orang yang bertakwa, tujuan utama para murid, keberuntungan para arifin, keridhaan Tuhan alam semesta dan kemuliaan bagi orang-orang yang berada dalam pemeliharaannya. Menjadikan Allah sebagai penghibur tidak dapat diperoleh oleh seorang hamba kecuali bagi yang telah sempurna kesucian hatinya, murni zikirnya,
dan merasa risih kepada apapun yang menyibukkannya dari Allah. Kala itulah yang menjadi penghiburnya adalah Allah. Lalu ia akan terus menginginkan hakikat yang bisa ia ambil dari rasa risih pada apapun selainnya. Tauhid adalah luapan pengagungan dalam hati yang mencegah seseorang dari penyerupaan terhadap zat Allah Ta'ala. Aku ingin murid-muridku melatih diri dengan lapar, berpakaian sederhana, fakir, hidup rendah dan kasih sayang terhadap sesama muslim termasuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syarat seorang murid adalah ia menganggap setiap nafasnya lebih berharga dari emas merah hingga ia menggunakan setiap nafasnya untuk perkara yang bermanfaat baginya tanpa menyia-nyiakannya. Bila seorang dari kalian mempelajari suatu kebaikan, hendaknya ia mengajarkan hal itu pada orang lain karena akan menghasilkan keberkahan baginya. Tarekat kami berasaskan 3 perkara: kami tidak memohon, kami tidak menolak dan kami tidak menyimpan. Beliau dikenal sebagai orang yang suka mengunjungi penderita lepra, orang-orang tua renta, lalu beliau mencuci baju mereka, merapikan rambut dan janggut mereka, membawakan makanan, ikut makan bersama mereka, bergaul dengan mereka dan meminta doa dari mereka. Beliau berkata, mengunjungi orang-orang seperti mereka ini merupakan suatu kewajiban. Suatu kali beliau melewati sekumpulan anak-anak kecil yang sedang bermain. Setelah melihatnya mereka lari karena wibawa beliau, malah beliau mengikuti mereka dan berkata, "Maafkan aku karena aku telah nakut-nakuti kalian, kembalilah pada permainan kalian tadi." Suatu kali beliau pernah tanya pada seorang anak kecil, "Siapa kamu?" Anak itu menjawab, "Untuk apa keingintahuanmu itu?" Beliau mengulangi ucapan anak itu sambil berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu wahai anak, karena kamu telah memberiku pelajaran." Bahkan beliau rela menempuh jarak sehari atau 2 hari hanya untuk mengunjungi orang-orang sakit. Ketika pulang beliau menunggu di tengah jalan orang-orang buta lalu beliau menuntun mereka. Bila beliau tiba dari perjalanan dan sudah mendekati desanya Ummu Abidah, beliau mengikat perutnya lalu mengeluarkan tali yang biasa beliau bawa kemudian mengangkut kayu-kayu dan membawanya di atas kepala. Bila beliau melakukannya, para murid pun juga ikut melakukannya. Setelah beliau masuk ke desanya beliau membagikan kayu-kayu itu kepada para janda, orang-orang miskin, orang-orang tua renta, orang-orang buta dan yang semisalnya. Suatu kali beliau mengalami pancaran cahaya keagungan Allah, hingga beliau meleleh dan hampir menjadi setetes air. Lalu dengan kelembutannya Allah menyelamatkannya hingga beliau menjadi padat kembali sedikit demi sedikit sampai kembali pada bentuk semula. Beliau berkata, "Kalau bukan karena kelembutan Allah kepadaku, niscaya aku tidak dapat kembali pada kalian." Suatu kali beliau bertemu para fakir, kaum sufi, lalu mereka mengolok-ngoloknya, "Wahai buta, wahai dajjal, wahai yang menghalalkan barang haram dan mengganti Al-Quran, wahai orang ateis, wahai anjing." Lalu beliau membuka tutup kepalanya dan mencium tanah sambil berkata, "Wahai tuan-tuanku, maafkanlah hamba sahaya kalian ini." Beliau menciumi tangan dan kaki mereka sambil berkata, "Maafkanlah aku, sungguh kasih sayang kalian cukup untukku." Ketika mereka tidak bisa mengelak, mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat ahli tasawuf sepertimu sama sekali, engkau rela menanggung celaan kami ini tanpa ada rasa marah sedikit pun." Beliau menjawab, "Ini semua berkat kalian." Beliau menoleh pada murid-muridnya dan berkata, "Tidak mengapa, semuanya baik-baik saja. Kami telah bebaskan hati mereka dari kata-kata yang sebelumnya terpendam dalam benak mereka dan memang kami lebih berhak untuk melakukan ini kepada mereka daripada orang lain yang mungkin saja tidak bakal tahan terhadap mereka." Ibrahim Al-Busti pernah menulis sepucuk surat kepada beliau yang berisikan ejekan, "Hai orang buta, hai dajjal, hai ahlul bid'ah."
Hai orang yang mengumpulkan lelaki dan wanita yang bukan muhrimnya, sampai ia menyebutnya, hai anjing anaknya anjing. Ketika beliau membacanya beliau berkata, memang benar ucapannya. Semoga Allah memberinya balasan yang baik. Lalu beliau membaca sebuah syair, aku tidak peduli siapapun yang melontarkan tuduhan padaku. Selama di sisi Allah aku bukan orang yang tertuduh. Lalu beliau menulis jawabannya yang berbunyi, dari orang yang bukan apa-apa, Ahmad, kepada junjunganku Syekh Ibrahim Al-Busti, menanggapi isi suratmu, sesungguhnya Allah menciptakan aku sekehendaknya, dan menempatkan padaku apa saja semaunya. Sungguh aku ingin kamu berkenan bersedekah dengan mendoakanku dan janganlah kamu lepaskan aku dari kemurahan hatimu. Ketika surat ini dibaca oleh Busti, ia merasa malu hingga ia pergi entah kemana tanpa ada yang mengetahuinya. Suatu kali ada sekelompok orang fakir ingin memukul seorang fakir yang berbuat salah. Lalu beliau meminta baju orang itu dan beliau tidur di tempatnya. Ketika mereka datang tak ayal lagi mereka memukulinya sampai puas. Setelah beliau membuka selimutnya mereka pun pingsan saat mendapati beliau di tempat itu. Beliau berkata, tidak ada apa-apa hanya kebaikan saja. Justru kalian telah memberi kami pahala dan ganjaran. Ketika beliau menderita sakit menjelang kematiannya beliau berkata, ada bencana besar yang datang menimpa manusia tetapi aku yang telah menanggungnya atas mereka dan aku telah menukarnya dengan sisa usiaku yang masih ada dan ternyata mau membelinya. Beliau tidak pernah menghalau lalat yang hinggap di tubuhnya, bahkan rela untuk duduk lebih lama lantaran seekor belalang yang hinggap padanya untuk bernaung sampai belalang itu pergi. Bila di lengan baju beliau ada seekor kucing yang tidur saat beliau sholat, beliau memutus lengan baju itu, selesai sholat beliau menjahitnya lagi. Bila melihat seorang yang membunuh seekor serangga, beliau berkata, jangan, semoga Allah menghukummu, kamu lampiaskan amarahmu dengan membunuh serangga ini. Beliau pernah mengobati seekor anjing yang menderita penyakit kulit yang telah diusir oleh penduduk desa itu. Lalu beliau memberinya naungan dan membersihkan kulitnya dengan sepotong kain lalu mengecatnya dan memberinya makan, minum, juga memandikannya dengan air yang panas. Semoga Allah meridhoi beliau dan memberi kita manfaat berkat beliau.